Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita agungkan. Sebab kekasih-Nya tidak dapat kami balas semua kebaikan yang Tuhan dapat berikan kepada kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya, glory haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, Kau kudus Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan kita mau katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan,
Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan terima kasih yang dapat kami ucapkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan, berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mau mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Setiap musim Tuhan yang kami lalui Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan. Engkau ada Tuhan Yesus dalam musim kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan. Biar layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami juga tidak lupa berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan. Yang masih di dalam perjalanan ya Tuhan. Engkau hantar mereka tiba di sini dengan selamat. Biar bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Kayaknya gak enak gitu ya kalau gak salaman kiri kanan. Coba minimal 10 orang harus salaman di dalam ruangan ini. Karena berarti kalau minimal 10 orang berarti harus satu ruangan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Bangkit berdiri. Gak enak kan kalau misalnya habis salaman terus langsung duduk, kayaknya gak enak gitu ya. Enaknya langsung berdiri kan? Nah itulah gunanya untuk salaman, jadi saya tidak perlu untuk menyuruh kalian semua untuk bangkit berdiri. Tidak begitu, enggak begitu. Oke, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia sebab Dia Allah yang setia. Mari kita mau katakan kepada Tuhan di hadapan Tuhan, bersorak-sorak. Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Amin. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya.
yang besar Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Darah-Mu telah melayakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Glory, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
yang layak ku agungkan. Oh hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau Allah yang kami layak agungkan. Tidak ada Allah yang lain yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami bawa di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang kami alami. Banyak hal mungkin yang membuat kami mulai mundur untuk datang kepadamu Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa ketika Engkau sudah berjanji, Engkau akan tetap terus ada di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun sering kami yang meninggalkan Engkau, tetapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, hari demi hari kami akan tetap terus tambah kesetiaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di malam hari ini biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas kebaikan-Mu selain kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman mulai menjadi kekuatan kami, firman mulai yang menjadi asupan rohani kami. Ketika kami Tuhan mulai Tuhan kendor dalam melayani akan Engkau. Kalau hari-hari ini mungkin kami begitu berat melangkah ke rumah Tuhan, kami percaya Tuhan ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami bagaimana kami harus bertindak di tengah-tengah dunia yang sukar dan sulit ini. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu itu Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami percaya ada hal yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk kami lewat firman-Mu. Supaya Tuhan kami boleh tetap terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu yang sudah Tuhan utus untuk melayani kami dengan firman-Mu. Urapan yang baru Tuhan mengalir bagi hamba-Mu, sehingga Tuhan sebentar ketika firman Tuhan disampaikan, kami percaya ada isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami sebagai pemuda dan remaja. Timotius, Tuhan pakai hamba-Mu, urapi dengan pengurapan Allah yang baru, sehingga Tuhan kami akan melihat Tuhan, kami akan tetap terus semakin berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami percaya ketika kami duduk sebentar, fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tidak mau ketika firman Tuhan yang sudah masuk itu keluar dengan percuma. Tetapi ketika firman itu masuk sebentar, tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, teman-teman silakan duduk kembali untuk pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Selamat malam saya ucapkan kepada rekan-rekan pemuda Timotius yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kita dapat berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Saya percaya di dalam rumah Tuhan ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan bagi kita semua.
Puji Tuhan, saya berterima kasih juga kepada Ketua Youth Timotius, Kak Fedi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat belajar menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Setelah beberapa bulan ya saudara-saudara, kami suami istri menempuh pendidikan di Sekolah Alkitab Batu, Beji, Malang, dan puji Tuhan kami telah menyelesaikan semuanya atas pertolongan Tuhan juga. Haleluya. Nah, saudara-saudara sudah mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu tema kita malam hari ini. Bisa ditampilkan mungkin? Sudah tahu belum? Iya. Tema kita malam ini adalah Seeking God Generation. Generasi yang mencari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya bertanya malam hari ini nih kepada siapa ya? Lala deh. La, kamu tahu nggak siapa Presiden Republik Indonesia? Presiden Jokowi. Andre, tahu Presiden Indonesia? Tahu siapa namanya? Bapak Jokowi. Kemudian, kalau saya bertanya lagi kepada Andre lagi, tahu nggak dia bangun jam berapa setiap harinya? Jam 3, tahu dari mana? Atau apa saja rutinitasnya setiap hari? Tahu, Lala? Nggak tahu. Apa makanan favoritnya, Yovita? Nggak tahu. Apa kerak telur? Apa warna kesukaannya? Karena pakai baju putih terus setiap hari. Ya, hanya kalau saya bertanya, tahu siapa? Tahu. Tetapi belum tentu kita mengetahui lebih detail lagi apa yang Bapak Presiden kita itu lakukan setiap hari, kesukaannya, favoritnya, hal-hal yang tidak disukainya yang membuat dia marah, kita tidak tahu. Ya, di sini kita lihat perbedaan sekedar tahu dan mengenal. Bagaimana dengan Allah kita yang kita sembah, yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sudah mengenalnya? Tahu siapa Tuhan kita? Tahu, Tuhan Yesus. Apakah kita sudah mengenalnya? Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Anak-anak muda di tempat ini pada malam hari ini ya, saudara-saudara. Seberapa dalam pengenalan kita kepada Tuhan? Mari kita buka ayat pertama kita di dalam Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal 6, ayat yang ketiga. Sudah dapat semua? Kalau sudah kita baca sama-sama ya. Hosea 6 ayat yang ketiga, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Rekan-rekan pemuda, waktu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Tuhan tolong supaya firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sebab Allah kita Allah yang lebih tahu apa keperluan kita, bukan? Ya, Allah yang lebih tahu. Kemudian saya mendapatkan firman Tuhan ini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan saya diteguhkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Subandi pada hari Kamis kemarin. Kalau rekan-rekan ada yang datang hari Kamis kemarin, pada saat itu firman Tuhan berkata, orang yang percaya tidak akan tergoyahkan
asal mengenal sifat Tuhan. Ya, masih ingat ya, 2 hari lalu kita mendengar firman itu. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan tergoyahkan selama-lamanya. Apanya yang tidak tergoyahkan? Iman percayanya kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Asal dia mengenal Tuhan, mengenal sifat Tuhan. Siapa sih Tuhan yang kita sembah, ya? Nah, pada malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sedikit latar belakang, firman Tuhan datang kepada Hosea pada waktu itu supaya melalui dia bangsa Israel itu bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Sifat dan kebaikan Allah itu seringkali disalah mengertikan oleh bangsa Israel. Sehingga Nabi Hosea ini mencoba menyerukan kepada bangsa Israel pada saat itu. Pengenalan mereka akan Tuhan itu begitu dangkal. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud dengan mengenal Tuhan itu bukan yang ikut-ikutan. Amin. Bukan, karena saya, papa mama saya ya memang sudah Kristen dari awal, dari saya lahir saya sudah Kristen. Atau ya saya karena diajak sama pacar saya. Atau apapun itu. Bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar intim dan mengalami Tuhan. Ada banyak orang yang menamakan dirinya Kristen. Kristen itu apa? Pengikut. Kristen itu pengikut Kristus. Tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya. Ada perbedaan ya saudara-saudara. Tadi kita saya sudah coba membawa kita untuk melihat, kita tahu Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Tetapi untuk hal-hal yang lebih detail, itu kita tidak tahu. Berarti ada perbedaan antara mengenal dan cuman sekedar tahu. Begitu juga dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, semua pengikut Kristus di sini bukan? Amin. Sebagai pengikut Kristus, itu dituntut untuk mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu. Saya dari dalam kandungan sudah dibawa oleh orang tua ke gereja. Tetapi mengikut Tuhan itu adalah hal tentang mengenal Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya ambil dari terjemahan New King James Version, kata berusaha sungguh-sungguh itu memakai kata pursue. Pursue artinya apa, saudara? Pursue itu artinya mengejar, ya. Pursue itu artinya mengejar. Berarti dalam hal kita mengenal kepada Tuhan, harus ada pengejaran yang sungguh-sungguh. Mengejar, ada usaha yang kita keluarkan, ada effort yang kita keluarkan untuk sungguh-sungguh kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya sempat diskusi sama istri saya, apa sih arti pursue? Karena ya kan dulu ambil bahasa Inggris. Jadi saya nanya, apa sih arti pursue? Soalnya kalau lihat di Google Translate kan cuman mengejar gitu ya. Kalau artinya di Google Translate hanya mengejar. Tetapi rupanya itu bukan sekedar mengejar, saudara. Dia katakan pursue itu mengejar dengan semangat yang membara. Itu arti pursue. Ya, mengejar dengan semangat yang membara. Berarti di dalam hati kita ini ada sesuatu yang berkobar-kobar, bukan? Ada sesuatu yang menyala-nyala sampai kita, aku pengen mengenal Tuhan. Aku mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara-saudara, saya perhatikan kan di sini ada beberapa yang sudah berpasang-pasangan gitu ya. Kalau saya bertanya kepada, ini deh sebagai contoh Reval sama Bella saja ya. Saya yakin pasangannya akan mengenal lebih dalam lagi dibanding teman-teman yang lain, dibanding kita-kita nih.
Benar nggak? Misalnya, apa yang hal detail, hal kecil yang ada dalam diri seorang Bella, maaf ya Bella, saya pakai contoh ya. Itu pasti Reva lebih tahu dibanding kita, dibanding Yohana, dibanding Melin. Setuju nggak? Ya, benar kan? Biasanya begitu. Kalau kita yang berpacaran, kita berpasangan, kita akan lebih mengenal dibanding yang teman biasa. Kenapa? Intens, spesial, apalagi? Sehari-hari bersama dia, ya pertemuannya lebih intens ya dibanding teman-teman yang ketemu hanya misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah di dalam pertemuan itu, di dalam pertemuan yang intens itu, di dalam hal teman yang spesial itu, pasti ada usaha bukan? Usaha untuk mengenal siapa sih pasangan saya ini sebenarnya. Benar nggak saudara-saudara? Itu yang namanya mengejar, ada hal yang dikejar dengan semangat yang membara, berkobar-kobar gitu ya saudara. Itu contoh sepasang kekasih dibanding teman biasa pasti berbeda tingkat pengenalannya. Nanti ketika sudah masuk dalam pernikahan itu tambah lagi mengenal saudara-saudara. Ya memang saya masih baru menikah ya, belum ada 1 tahun. Tetapi ada hal-hal berbeda, waktu pacaran pasangan saya seperti ini. Tetapi ketika masuk lagi dalam pernikahan, kita lebih mengenal lagi. Sampai cuman helaan apa sih? Kita udah tahu, dia lagi sedih, dia lagi kesel. Atau cuman dilirik sedikit aja. Tahu, pasangan saya lagi marah atau bagaimana atau apapun itu. Lebih detail lagi, ya. Saudara-saudara, di sini kita melihat betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Coba sebelum itu kita buka dulu di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 2 dan 3. Ini adalah keadaan umat Allah yang tidak mengenal Allah. Yesaya pasal 1, ayat 2 dan 3. Saya baca dari ayat 1 saja ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Nabi Yesaya mendapat penglihatan pada saat zaman Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Apa penglihatannya itu? Di ayat 2, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Keadaan umat Israel pada saat itu, Allah mengatakan lembu saja mengenal pemiliknya, tetapi umatku tidak. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Kenapa umat Israel memberontak terhadap Allah? Karena mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Mereka tidak percaya bahwa pengasuhan dari Allah, ayat 2 katakan, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Pemeliharaan dari Allah itu dianggap hal yang menyiksa mereka, sehingga akhirnya mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan di ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Mereka tidak mengerti Allah yang mereka sembah itu, Bapa yang mereka sembah itu seperti apa. Keadaan yang miris ya saudara-saudara. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah mengasuh, Tuhan membesarkan, memelihara mereka. Tetapi mereka memberontak karena mereka tidak mengenal Allah. Dan dikatakan, lembu saja mengenal pemiliknya, umatku tidak. Berarti apa saudara? Umat Tuhan
atau umat Tuhan yang tidak mengenal siapa Tuhannya, ya artinya lebih rendah dari hewan, saudara. Benar nggak? Betapa miris keadaan orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan yang disembah. Kemudian satu ayat lagi di dalam Hosea, kita kembali ke Hosea, pasal yang keempat, ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita mengenal siapa Allah kita. Sebab jika tidak, kita akan tersesat, kita akan binasa. Hari-hari ini kalau ngelihat ya, saudara, kita bisa melihat di berbagai platform sosial media, berbagai macam khotbah, ajaran firman Tuhan. Ada yang benar, ada yang tidak. Ada yang jalannya lurus, memang murni itu firman Allah, ada yang menyimpang. Dari mana kita tahu? Ini mana yang benar ya? Sekarang susah, zaman sekarang saudara-saudara, sulit untuk melarang anak-anak muda itu tidak bermain sosial media kah, atau misalnya melarang-larang dalam berbagai hal. Ya, semua punya sosial media pasti kan? Siapa yang tidak pernah buka YouTube? Nggak ada? Siapa yang tidak punya akun Instagram? Saya tahu ada yang tidak punya. Tapi cuma satu orang kayaknya. Semua punya akun Instagram. Siapa yang main TikTok? Loh, nggak ada yang main TikTok ini. Siapa yang tidak main TikTok? Oh, ada 2. Tapi mayoritas semua bermain sosial media. Dan di sana kita melihat ada banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tersesat. Minggu yang lalu, Tante Fedi sempat menyinggung mengenai perpuluhan. Ya, tetapi bukan hanya ajaran tentang perpuluhan, saudara-saudara. Ada banyak ajaran ya tentang hyper grace, di mana kasih Tuhan itu, kasih Tuhan tuh di atas segala-galanya. Jadi kita mau buat apa aja, suka-suka kita. Tuhan toh punya kasih yang luar biasa, yang tidak terbatas. Wah, itu kan sudah mulai menyimpang, saudara. Ya, kemudian ada ajaran lagi. Ini kejadian teman seangkatan saya di angkatan 65, saudara. Sudah belajar firman Tuhan, masih keikut tentang ajaran Yesus adalah perempuan. Siapa yang sudah pernah dengar ajaran itu? Ada yang sudah dengar? Yesus adalah perempuan. Bahkan baru tadi sore ada teman saya yang share di grup angkatan 68 ini. Udah pada nyimak ini belum teman-teman? Dia kasih link YouTube. Saya belum baca sih, belum buka videonya. Tetapi judul dari YouTube itu sama thumbnailnya, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Siapa yang udah pernah masuk ke channel itu? Sudah klik? Saya nggak tahu ya apakah itu hanya clickbait aja supaya orang buka, atau memang ya, saya belum melihat secara detail ajaran di dalamnya. Tetapi itu dari seorang hamba Tuhan yang terkenal. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahayanya kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, kita tidak berusaha sungguh-sungguh mengejar untuk mengenal Tuhan kita akan mudah tersesat. Sehingga Hosea pasal 4 tadi katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Tentang pengenalan ini saudara-saudara ada dua hal yang akan kita pelajari secara singkat saja ya. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, mengenal Tuhan adalah hasil pengalaman kita bersama Tuhan. Rekan-rekan anak muda suka dibilangin kan, Kristen itu pengalaman. Benar saudara, pengalaman kita dengan Tuhan. Bukan cuman ikut-ikutan, bukan cuman sekedar, oh ya saya datang ke gereja, saya berbakti. Tapi sesungguhnya tidak mengenal siapa Tuhan, tidak mengalami siapa Tuhan itu. Ada sebuah kisah, nih saya nggak tahu sih kisahnya true story atau bukan. Tetapi kisah ini seperti ini saudara-saudara. Ada seorang anak SD kelas 6. Dia menghadapi ujian agama di sekolahnya. Pertanyaannya cuma 2. Guru mengasih pertanyaan cuma 2. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Allah? Tuliskan. Pertanyaan nomor 2, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang iblis. Waktu yang diberikan hanya 30 menit. Dan semua murid di kelas itu mengerjakan soal itu. Anak tersebut semangat menulis tentang Allah. Wah, dia tulis dengan sangat panjang, sampai menit-menit terakhir dia tulis semua tentang di kertas yang tentang Allah. Kemudian guru kasih ingat, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, semua murid-murid yang lain akhirnya pindah ke kertas yang satunya lagi menulis tentang iblis. Tetapi anak yang satu ini, dia terus tulis tentang Tuhan, tentang Allah. Terus tulis sampai menit-menit terakhir pun juga tulis. Akhirnya di detik yang terakhir dia baru beralih ke kertas yang satu, dia cuma tulis 1 kalimat di bagian kertas tentang iblis. Kemudian kumpulkan soal ujian itu. Minggu depannya anak tersebut dipanggil sama gurunya. Dipanggil, teman-temannya udah tahu nih, wah dia kan yang kemarin nulis tentang Allah semua sampai gak sempat nulis tentang iblis gitu ya. Terus dipanggillah sama gurunya nanya, kenapa kamu bisa nulis seperti ini di kertas yang tentang iblis? Saudara mau tahu apa yang dia tulis di kertas yang tentang iblis? Dia hanya menuliskan 1 kalimat, saya tidak punya waktu untuk iblis. Gurunya bertanya, kok bisa-bisanya kamu nulis seperti ini? Dia cuma jawab, Bu, saya keasikan dengan bagian Tuhannya. Saya terlalu asik menulis tentang bagian Tuhannya, sampai saya tidak punya waktu untuk menulis tentang iblis. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Kita belajar di sini ya. Kalau kita sudah asik sama Tuhan, makin banyak kita mengalami tentang Tuhan. Kita gak punya waktu untuk yang lain-lain. Kita gak punya waktu untuk iblis. Pengalaman kita bersama Tuhan itu akan menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengasihinya dan semakin asik dengannya. Ya saudara-saudara, kalau yang lagi pacaran kan rasanya dunia ini milik berdua gitu ya. Yang lain cuman ngontrak, dunia milik berdua. Pokoknya gue mau makan, ya itulah dunia hanya milik berdua, yang lain ngontrak semua gitu. Bagaimana dengan kita, pengalaman kita dengan Tuhan? Apakah juga seperti itu saudara-saudara? Mari kita contohi anak ini. Saya keasikan dengan Tuhan, sampai saya tidak punya waktu untuk iblis. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal yang lain, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan suara iblis untuk udah ngapain ke gereja. Setiap hari di WA sama Tante Fedi mungkin. Di WhatsApp. Datang ya ke gereja Sabtu ini gitu. Kalau kita keasikan dengan Tuhan, kita pasti akan meresponi panggilan itu bukan? Gak mau kita ngelewatin satu kesempatan pun untuk mendengarkan. Udah ngapain ke gereja, mendingan main dulu, nge-mall lah, malam minggu. Atau makan bareng gitu sama teman-teman. Kamu gak pernah loh kumpul-kumpul sama teman-teman. Ntar dibilang kuper, kudet, dan lain-lain sebagainya. Tetapi orang yang keasikan dengan Tuhan,
Dia gak punya waktu dengan yang lain, saudara-saudara. Itulah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah mengalami. Milikilah banyak pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman itu bukan diukur dari berapa lama kita mengikut Tuhan. Ada orang yang sudah 10 tahun ikut Tuhan, 15 tahun ikut Tuhan, tapi minim pengalaman. Dan tentunya kita tidak ada yang mau seperti itu. Untuk itu, dengar pesan Tuhan malam hari ini. Usaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mencari Tuhan. Miliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Jangan cuma sekedar datang ke gereja, pulang dengan keadaan yang sama. Datang ke gereja lagi, besoknya pulang dengan keadaan yang sama. Tetapi setiap kali ke gereja, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Sehingga kita akan banyak pengalaman, saudara, dengan Tuhan. Kalau kita mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan, percayalah, kita akan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, mengenal Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terduga ini, saudara-saudara, bisa hal-hal yang menyenangkan, tetapi bisa juga hal-hal yang boleh dibilang kayak shock terapi gitu. Aduh Tuhan, kok terjadi seperti ini? Saya nggak mengharapkan ini terjadi. Itu bisa seperti itu. Ya, ada dua sisi. Bisa hal-hal yang menyenangkan, bisa juga hal-hal yang tidak kita harapkan, tetapi itu terjadi. Itu hal-hal yang tidak terduga. Tetapi Tuhan izinkan itu untuk dapat membawa kita mengenal kepada Tuhan. Saya sedikit kesaksian, saudara, tentang pengalaman kami di sekolah Alkitab kemarin. Hari Minggu saya sudah sempat menyaksikan ya, tetapi ada beberapa mungkin yang belum mendengar, yang tidak datang. Pengalaman kami ketika di sekolah Alkitab itu istri saya sedang hamil. Pada saat kami datang ke pimpinan, pimpinan sempat berkata, oh ya gak apa-apa Stanley, Sela boleh tetap melanjutkan pendidikan di tempat ini. Nanti juga kalau misalnya perlu sesuatu boleh izin keluar, karena kami di asrama. Di asrama itu tidak boleh sesuka hati kita keluar gitu ya. Ada waktu-waktunya ditentukan, hari Sabtu kita keluar, selebih itu kita tidak boleh keluar. Dan pada saat itu sudah diizinkan untuk izin pergi misalnya beli roti kah, atau beli keperluan susu kah, atau apa gitu ya. Beberapa minggu berjalan dengan baik, saudara-saudara. Saya minta izin keluar, diizinkan. Tetapi setelah sekian minggu, satu hari saya mau izin keluar, kemudian dari pihak sekolah bilang, Stan, keluarnya nanti hari Sabtu saja ya. Saya sampai syok, saudara-saudara, sampai, hah? Gitu kan, karena beberapa minggu sudah diizinkan gitu untuk keluar pergi, itu pun juga cuman saya yang pergi, saya lah nggak pergi gitu. Jadi kan bukan curi-curi kesempatan lah istilahnya gitu, oh mentang-mentang dibolehin keluar, ya udah kita berdua keluar jalan-jalan. Enggak, saudara, keluar hanya untuk beli keperluan terus pulang lagi. Kemudian pada saat dibilang itu, saya cuma kenapa gitu kan, tapi rasanya pengen kenapa nggak boleh gitu kan, kemarin-kemarin boleh gitu. Tapi ya sudahlah, ya sudah, terima saja. Kami belajar untuk taat dengan apa yang sekolah terapkan gitu. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak terduga, yang tidak mengenakan, bukan saudara-saudara. Tetapi di situ justru kami melihat pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna. Kami saksikan pada hari Minggu kemarin, kalau diukur dari makanan, diukur secara logika, makanan di asrama itu tidak mencukupi gizinya untuk seorang ibu yang sedang mengandung. Tetapi anak kami ini
Sela tuh sempat Google searching usia kandungan berapa sih mulai dia bisa merespon kalau dipanggil atau merespon apalah yang ada di luar dari perutnya si ibu ini gitu. Katanya Google bilang 6 bulan. Usia 6 bulan tuh dia sudah mulai bisa kasih respon kepada mamanya, kepada papanya gitu. Ini belum 6 bulan saudara-saudara. Baru 5 bulan lebih sedikit dipanggil dia respon. Itu gak masuk akal saudara kan. Makanan di asrama itu sangat sederhana. Tetapi kami percaya anak kami ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Waktu dikatakan tidak boleh keluar, ya sudah kami hanya belajar taat. Kami berserah, setiap malam kami doakan, Tuhan anak ini ada dalam tangan-Mu. Tuhan yang memelihara. Dan kami imani setiap hari anak kami mendengar firman Tuhan di dalam kelas, ikut mamanya. Sampai teman-teman itu ya suka bercanda waktu mamanya kena dapat tugas untuk membawakan chapel, membawakan firman Tuhan. Teman-teman yang lain, wah ini dedek bayi dari kecil dari masih di kandungan udah bawain chapel gitu. Ngeledekin gitu ya. Itu kami imani saudara-saudara. Dari masih dalam kandungan sudah dengar firman Tuhan dan terbukti. Baru 5 bulan lebih belum seperti yang Google katakan 6 bulan. Dia sudah bisa merespon. Itu buat kami adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Pada saat awal angkatan, saya berdoa begini, sering berdoa, kami berdoa tiap malam. Saya berdoa, Tuhan bawa kami untuk lebih mengenal Engkau. Tetapi pada saat itu saya berdoa, ya kita manusia saudara-saudara. Manusia umumnya ingin hal-hal yang mengenakan bukan? Pada saat itu saya gak mikir akan terjadi seperti ini. Bawa kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenalnya tuh yang pengalaman-pengalaman yang mengenakan gitu. Tetapi ada hal-hal yang tidak terduga yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti contoh kami ini. Tuhan bawa kepada hal-hal yang tidak terduga dan Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Tuhan nyatakan pemeliharaannya dengan luar biasa. Jadi saudara-saudara, ketika kalau kita diizinkan sama Tuhan mengalami, wah Tuhan kok saya alami begini ya? Saya sangat tidak mengharapkan ini terjadi. Ini di luar dugaan saya, di luar perhitungan saya. Saya sudah merencanakan begini. Usia segini saya begini, usia segini saya begini, usia segini saya punya usaha, usia segini saya menikah. Tetapi ternyata semuanya meleset. Sangat tidak terduga. Jangan langsung menjudge Tuhan itu tidak ada. Lalu kita berbuat segala sesuatu menurut pemikiran kita. Tetapi percayalah, Tuhan ingin membawa kita untuk mengenal lebih dalam lagi. Kita buka dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 dan 15. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan. Yang mengenal Tuhan, janji Tuhan, Allah akan membentengi. Allah akan menyertai dalam kesesakan. Allah tidak berjanji tidak ada kesesakan. Allah tidak berjanji tidak akan ada air mata. Firman Tuhan jelas mengatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya kesesakan itu dapat terjadi. Hal-hal yang tidak terduga, yang tidak mengenakan kita itu dapat terjadi. Tetapi dia ada di situ. Tuhan ada di dalam hidupmu. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, aku akan membentenginya. Luar biasa janji Tuhan saudara. Itu sebabnya mari kita menjadi generasi yang mengejar pengenalan kita kepada Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh, mengejar dengan semangat yang membara, berkobar-kobar. Mari kita menjadi generasi yang mencari Tuhan. Amin. Saudara mau miliki kerinduan itu. Saya malam hari ini hanya bisa mendorong saudara menerima pesan Tuhan malam hari ini. Dia rindu menjadi Allah yang dikenal oleh umatnya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita rindu juga, kita mengenal Tuhan. Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman itu kepada saudara. Dan hal itu akan membuat kita semakin cinta Tuhan. Satu ayat terakhir, kita buka dalam Yesaya pasal 55, ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan, alami Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Alami, miliki kerinduan itu. Kita datang ke rumah Tuhan hari Sabtu, hari Minggu, atau di jam-jam ibadah yang lain. Ada seruan untuk ayo teman-teman kita datang ke rumah Tuhan. Bukan sekedar datang, tetapi cari Tuhan. Alami Tuhan dalam hidup kita. Saya mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh istri saya ya. Dia pernah bilang begini, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu yang masuk logika manusia, itu bukan Tuhan namanya. Tapi kalau dia mengerjakan hal-hal yang di luar logika manusia, itu baru Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, kita menghadapi jalan buntu, secara logika kita gak mampu berseru kepada Tuhan, cari Tuhan. Dia akan mengerjakan hal-hal yang di luar logika. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Saudara percaya? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Mari miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kejar pengenalan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia rindu saudara untuk membuka dirinya. Dia ingin memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya kepada kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Dekat Padamu Itu Rinduku. Mari kita berdiri semua. Nyanyikan dengan kerinduan saudara. Dia ada di tempat ini malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi. Lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku. Oh haleluya. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Nyanyikan, dekat padamu itu rinduku. Nyanyikan dari dalam hatimu. Nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Itu rinduku. Haleluya. Dia menunggu setiap kata kita. Haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Amin Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami sembahkan sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara, kekristenan itu bukan soal berapa lama kita dalam gereja, berapa lama kita ikut Tuhan, tetapi seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa, miliki pengalaman itu dengan Tuhan. Hari-hari yang kita lewati bukan hari yang mudah, tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan mulut kita. Haleluya. Yesus, kami rindu mengenal-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau indah Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri, kita sembah Tuhan. Buka hati untuk Dia boleh masuk. Haleluya, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bukakan mata kami untuk dapat melihat kebesaran-Mu. Haleluya, Yesus, 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 Engkau perlindungan kami. Yesus, Engkau kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu. Haleluya. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lagi katakan, memandang wajah-Mu. Haleluya. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku. Dengan kasih Kristus saya undang Saudara JD untuk maju ke depan memimpin doa. Haleluya. mengejar hadir-Mu dalam lagi dengan penuh iman kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau memandang-Mu Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan.
Dan tidak ada pernah kata bosan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mau mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Yesus, 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 glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Firman Tuhan yang sudah datang pada malam hari lewat pribadi kami, Tuhan. Mengingatkan kami pada malam hari ini, Tuhan. Seberapa besar kami mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Seberapa dekat kami mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Engkau tahu hidup kami, Tuhan. Haleluya, kami mau menjadi orang yang mau bersungguh-sungguh mengenal dan mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak mau dibatasi oleh apapun, Tuhan. Kami tidak mau diperhadapkan dengan persoalan ketika kami mau mengenal Engkau, Tuhan. Tetapi lewat persoalan kami, Tuhan mengajarkan kami supaya hidup kami, Tuhan, mau lebih lagi mendekat kepadamu, Tuhan. Biarlah kami terus berkomitmen di hadapan-Mu, Tuhan. Kami ingin mau rindu lebih lagi mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Tidak didorong oleh siapapun, Tuhan. Tidak harus diingatkan oleh siapapun, Tuhan. Tetapi ada kerinduan di dalam hati kami. Tetapi ada kehausan di dalam hati kami, Tuhan. Itu yang mau menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarkan terus Tuhan kami melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Jangan cuma kami hanya jadi pendengar saja, Tuhan. Tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini untuk hamba-Mu yang sudah berbicara lewat kami pada malam hari ini, Tuhan. Pakai terus hamba-Mu, Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai dengan urapan Allah, pakai dengan luar biasa, pakai dengan heran, Tuhan. Dimanapun saja hamba-Mu pergi dan berada, lewat pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Banyak orang-orang yang mengenal pribadi Allah yang luar biasa. Banyak orang-orang yang dimenangkan, banyak orang-orang yang datang bersungguh-sungguh beribadah untuk mencari Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati keluarga Kak Stanley yang ada, Tuhan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan Kak Stanley bersama keluarganya yang ada, Tuhan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian buat keluarga Kak Stanley bersama istri Kak Sela yang ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan memberikan korban persembahan, kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan ketulusan dari hati kami. Bukan karena terpaksa Tuhan, tetapi kami mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya teman-teman, jadi jangan bosan-bosan untuk kita tetap terus mau mengenal Tuhan, terus mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan untuk
pekerjaan Tuhan tempat ini kita mau menyanyikan pujian Aku Rindu Mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan video pengumuman. Selamat malam Teams, terima kasih sudah datang di ibadah pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama pada tanggal 15 Juli 2023. Dan berikut adalah teman-teman yang akan bertugas pada minggu depan. Check it out. Nah, itu dia teman-teman yang akan bertugas pada minggu depan. Jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari saya, dan selanjutnya pengumuman dari Ibu Ketua kita, Ibu Fedi Mahtindas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk Timotius, jangan kasih slow. Dadah. Puji Tuhan, untuk pekerjaan satunya saya serahkan kepada Tante Fedi. Iya JB, kamu jadi kalem sekali ya. Puji Tuhan, haleluya, teman-teman diberkati malam hari ini. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhannya apa tadi? Seeking God Generation ya. Jadi saya dan saudara ini adalah orang-orang muda yang selalu mau mencari Tuhan ya. Terima kasih Kak Stanley, Pendeta Muda Stanley Andreas yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan, saya percaya setiap firman Tuhan yang datang ada maksud Tuhan, benar ya. Buat saya dan saudara ya. Jadi kalau firman Tuhan datang itu tidak secara kebetulan. Itu sebabnya didorong begini. Apapun firman Tuhan yang kita terima, kita belajar tangkap itu dengan baik ya. Kita belajar respon. Karena jujur kalau ikut daging ini kita senang firman Tuhan yang enak ya. Yang memberkati. Yang bicaranya berkat terus masa depan yang luar biasa bla 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 begini. Tapi kalau kalian ikut firman Tuhan, makanya kalau baca firman Tuhan itu bacanya jangan sepotong ya. Kayak ada kan dibilang Yeremia ya, kamu punya masa depan yang cemerlang. Tapi baca ayat selanjutnya. Tetapi kalau kamu tuh taat dan setia, berarti kalau you tidak taat setia itu gak akan terjadi. Itu firman Tuhan. Ya, jadi malam hari ini kita didorong menjadi generasi muda yang mencari Tuhan, yang harus kenal Tuhan secara pribadi.
Jadi Kak Stanley sudah jelaskan dengan begitu jelas. Di poin yang pertama tadi dibilang mengenal Tuhan adalah hasil pengenalan kita dengan Tuhan. Yang Tuhan taruh di hati saya tadi adalah poin itu bicara apa? Prioritas. Saya percaya Timotius di tempat ini, kalau masing-masing kita punya prioritas, kursi-kursi ini tidak kosong. Saya menghitung belakangan ini yang suka absen itu udah mulai lebih banyak ya, yang gak hadir. Ini yang gak hadir malam hari ini ada 8 orang. Saya percaya gini, kalau masing-masing kita punya prioritas dengan Tuhan, Kak Stanley sudah jelasin tadi begini. Kita kadang-kadang merasa aduh harus ibadah, saya orang muda, saya masih punya banyak kesempatan untuk mungkin nongkrong dengan teman, nongki-nongki ya. Kafe kan sekarang banyak di mana-mana ya, vibes-nya yang begitu luar biasa. Tapi saya percaya begini, orang muda yang mencari Tuhan dari masih usia muda itu gak akan pernah ketinggalan, percaya? Itu saya alami, saya sekarang 50 tahun, saya bukan orang tua yang 50 tahun yang dulu menjadi orang yang kudet, enggak. Karena apa? Waktu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, segala yang baik Tuhan tambahkan. Nah itu yang harus kita percaya. Pada waktu saya utamakan Tuhan, itu Tuhan akan tambahkan. Jadi malam hari ini terima kasih buat firman Tuhan. Saya sangat berharap, berdoa, biar Timotius di tempat ini menjadi orang muda yang dewasa di dalam Tuhan. Saya cuma mau katakan begini, hidup yang kalian jalani, saya sekarang istilahnya sudah setengah abad ya. Kalian masih akan juga banyak waktu. Dunia ini semakin tidak menjanjikan yang baik. Saya baru baca tulisan begini, saya main TikTok. Ada yang sudah komen begini, tolong TikTok dihapuskan aja dari Indonesia. Karena terlalu banyak berita-berita yang merusak mentalnya orang muda. Terlebih dalam soal pacaran ya. Kekudusan itu begitu dilanggar ya kan. Kita nggak bisa beda lagi nih gaya pacarannya anak Tuhan sama orang yang bukan percaya firman loh. Ya, itu sudah nggak ada bedanya. Orang muda sekarang kan yang penting gayanya nih pacaran yang seperti begini. Cara berpikir, kadang-kala takut nih umur nih udah dikejar nih. Gua belum punya pacar, cari jalan pintas, banyak yang terjadi. Tapi saya percaya anak muda di tempat ini seperti firman Tuhan tadi katakan. Kalau kenal Tuhan secara pribadi gak pernah takut akan masa depannya. Kenapa saya mau bilang begitu? Sudah contoh dengan jelas Kak Stanley. Kan minggu lalu Kak V, saya sudah bilang. Saya kalau lihat kehidupan Kak Stanley itu menikah dengan usia yang sudah matang. Buat orang banyak ketinggalan. Tapi kan akhirnya lihat. Kalau Tuhan rancangkan itu gak ada sampai setahun Tuhan sudah mau kasih baby. Menikah dengan begitu luar biasa baik. Ya kan? Terlambat. Ukuran orang dunia terlambat. Belum tentu Tuhan itu terlambat. Jadi malam ini yang orang-orang muda tadi kan Kak Steny udah singgung. Yang masih mungkin sendiri atau sudah berpasangan. Gak usah takut. Gak perlu takut. Tuhan punya jaminan luar biasa buat kalian. Waktu kalian cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini Aldo ya. Jangan terlalu sering bolak-balik ya. Tertib kalau beribadah. Jadi mari anak muda di tempat ini mengenal Tuhan dengan sungguh. Nggak usah takut masa depannya. Kan tadi sudah dibilang, kalau kita kenal Tuhan, percaya Tuhan, saya sekarang lagi bangun usaha. Saya percaya Tuhan yang akan berkati usaha saya. Tuhan, saya sekarang lagi cari pekerjaan Tuhan, sudah kelar kuliah, sudah ada gelar S1. Imani, ada pekerjaan yang terbaik yang Tuhan beri. Asalkan cari Tuhan. Itu dia kuncinya ya. Jadi malam hari ini menjadi orang muda yang takut akan Tuhan. Kalau kalian punya prioritas dengan Tuhan, ibadah itu bukan suatu hal yang memberatkan. Itu enggak akan memberatkan. Enggak akan memberatkan. Tapi membuat kamu bergairah di dalam Tuhan. Untuk cari Tuhan ya. Jadi saya dorong terus Timotius di tempat ini menjadi orang-orang muda yang kenal Tuhan secara pribadi. Supaya pada waktu goncangan itu datang, Kak Stanley singgung itu firmannya Kak Bandi. Mazmur 125 ayat 1. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan seperti gunung Sion yang tidak akan goyang. Pernah lihat pohon? Pada waktu angin kencang datang dia mulai bergoyang kan? Semakin kencang. Pernah lihat enggak? Habis badai ada yang pohonnya tercabut sampai akar-akarnya. Itu karena apa? Gempuran yang begitu keras.
Kalian pun akan menghadapi kehidupan yang keras di depan. Tapi saya mau garansi malam ini, orang yang percaya sungguh, anak muda yang kenal Tuhan dengan sungguh, angin topan mau datang tornado sekalipun kamu gak akan tercabut dari tempatnya. Ada tetap di situ. Walaupun mungkin selesai goncangan itu kadangkala ada kerusakan dikit, benar ya? Pohon dahannya agak patah, daunnya rontok, tapi gak hancur. Itu bisa bertumbuh lagi, dia bisa bertunas lagi. Jadi mari tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan kalian, cari aja Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan ya. Puji Tuhan, sekali lagi Kak Senli, terima kasih banyak buat firman Tuhan. Punya prioritas yang benar dengan Tuhan ya. Cari Tuhan, utamakan dia dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga, saya lihat di belakang ya. Ada teman kita yang baru pertama kali hadir. Mungkin boleh berdiri, gak apa-apa ya. Sebutkan nama, mungkin tinggal di mana, sekarang lagi kerja atau kuliah, boleh ya, silakan. Arbi. Taman Kedoya Baru. Puji, tetanggaan ya. Satu kompleks sama Yohana ya. Atau temannya Yohana ini. Ya, oke. Puji Tuhan Arbi. Arbi kerja atau? Oh, puji Tuhan, Tuhan berkati usahanya. Silakan duduk. Selamat datang buat Arbi, tepuk tangan dong. Jangan tegang-tegang ya. Ya, kita ada teman baru, Arbi, kita ibadahnya Sabtu jam 6:30 ya, Arbi maaf, setiap minggu tuh ibadah di mana? Oh, GBI Glow Pastor Gilbert ya, di Tamrin City. Oh, Tamrin City tempat batik ya. Maaf, soalnya baru dari situ ke waktu 2 minggu lalu ya. Jadi ingat, Tamrin City ya. Tamrin Residence ya sebelahannya. Saya pernah ibadah di situ sih. Pernah sekali ibadah di situ. Selamat datang, biar boleh menjadi berkat ya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Aldo juga ya. Semangat Aldo ya. Tante kasih tahu, jangan, tidak boleh ini. Harus duduk tertib kalau beribadah ya. Masih ingat, saya selalu ingat siapa yang ibadah di sini ya. Apalagi kalau kamu sering keluar masuk, lebih lagi saya ingat. Gitu ya. Oke. Yuk, Tuhan berkati Aldo ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, happy engagement ya bilangnya ya. Oke, selamat buat, tepuk tangan dulu buat teman kita Timo dan Fani. Ada yang mungkin belum kenal Fani, boleh berdiri. Puji Tuhan. Hari apa sekarang ya? Hari Jumat, hari Kamis kemarin teman kita Fani dan Timo, hari Jumat sudah di dalam pertunangan ya. Jadi Timo kalau bilang Fani harusnya my fiance. Oke. Fani juga harus bilang Timo my fiance, itu tunangan ya. Itu sudah ke jenjang lebih serius. Tapi ada pesan dari Bapak Gembala buat Timo sudah harus pakai istilahnya kacamata kuda. Jadi fokus ke depan yaitu Fani. Begitu juga dengan Fani ya, dan tetap menjaga kekudusan ya sampai di hari pernikahan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami seluruh Timotius mengucapkan banyak selamat buat Timo dan Fani. Kita berdoa supaya sampai di bulan November semua berjalan dengan baik. Kalau kalian dengar kesaksian mereka juga, saya mau katakan buat anak muda. Kalian pikir Timo ini kira-kira bisa jadi dengan Fani? Kalau saya pertama gak percaya. Karena dia kan kalem ya, maksudnya begini. Fani kan lebih lincah. Saya aja kaget waktu mereka pertama kali jadi. Ya, tapi ternyata jalan Tuhan bukan jalanmu. Ya, dan mereka sudah melewati itu. Yang saya salut acara mereka kemarin, kalau saya dengar kesaksian, itu murni mereka berdua yang biayain. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Mereka punya planning yang luar biasa. Jadi mari anak-anak muda di tempat ini punya planning yang jelas. Punya planning yang jelas. Jangan cuma ikut rame gue mau pacaran. Gak perlu ya. Punya planning yang jelas ya. Mereka boleh lewati itu dan Tuhan sudah memberkati luar biasa ya. Sekali lagi selamat buat Timo dan Fani. Nanti bulan-bulan berikut mungkin ada yang mau menyusul ya. Seperti ya. Saya gak sebut tapi ada sebutan JB. Ya. Oke ya. Tuhan memberkati. Amin. Oke, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat ya buat Fani Timo. Nah teman-teman, Kak JB kan ini sebentar sudah akan berangkat sekolah kitab. Saya berharap, belum tepuk tangan Reval. Saya berharap
teman-teman di tempat ini kita punya spirit memberi, amin. Jadi sadar diri, yang belum nulis nama silakan tulis nama ya. Ya kita belajar membangun hati yang memberi. Ya kita mau belajar di mana lagi? Oh nanti kalau sudah jadi wanita Esther, belum tentu. Dari Timotius aja kalian susah, gimana waktu wanita Esther, pria Abraham, keluarga muda Yosua, kalian mau bisa memberi. Dari usia muda harus tahu memberi, amin. Jadi tulis, yang belum tulis cek. Gitu ya, supaya masukin nama, kita memberkati buat Kak JB akan ke sekolah Alkitab. Tuhan tolong nanti minggu depan dari seksi acara kita ya memberi pengumuman untuk acara kita di bulan Agustus. Itu aja pengumuman buat teman-teman semua. Mari kita tetap jaga semangat. Saya cuma ingat pesan dari Bapak Gembala, biar jemaat di tempat ini punya kesehatian ya. Saya dan saudara, teman-teman semua datang dari latar belakang yang berbeda. Ya, cara pandang, cara pikir, cara kita menyikapi itu semua berbeda. Tapi saya percaya kalau kita ada di GPDI Kedoya, Tuhan punya maksud menyatukan kita ya, untuk melayani bersama-sama, untuk mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Karena kita tidak ada di dunia yang sempurna. Tapi saya percaya lewat kita kesempurnaan itu terjadi ya. Lewat teman-teman dan saya segala sesuatu berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang membuat kamu jadi sulit, membuat kamu di dalam Timotius, itu kita buang ya. No baper, no apa semua yang tidak baik ditinggalkan. Waktu masuk ke rumah Tuhan belajar, saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Masalah apapun yang kalian punya tinggalkan di luar. Karena kita mau cari Tuhan, mau fokus dengan Tuhan. Jadi hidup dibuat simple, jangan dibuat ribet ya. Hidup ini sudah ribet soalnya, jadi kita bikin simple. Supaya apa? Kita tenang ya. Makanya tadi pagi Om David punya firman, saya bilang, kasihan selalu kambing yang dihitamkan. Padahal kitanya loh sebenarnya ya kan selalu kambing hitam. Makanya Om bilang sama saya, iya sisters gak bisa jadi kambing coklat, pasti tetap kambing hitam. Iya kan, padahal kitanya yang malas berdoa, kitanya yang begini, kitanya yang begitu. Kita salahkan lingkungan, kita salahkan pelayan. Alah ketua Timotiusnya begini sih orangnya, makanya gue lemah. Oh saya kalau dengar itu saya samperin. Karena begini, kita berjuang, kalau you tidak mau gak akan bisa gitu kan. Persoalannya begitu, jadi mari ya. Mari, jangan ini sudah zamannya kita harus dewasa di dalam Tuhan. Gak bisa lagi kita ikutin perasaannya kita, harus saya dimengerti, harus saya dimaklumi, gak bisa. Keraslah sama dirimu sendiri supaya apa? Kita maju bersama dengan Tuhan ya. Kita bersama berjalan dengan Tuhan melihat kemenangan yang besar. Jadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Satu saya mau tutup. Ada satu gereja, kalau saya sebut teman ini kalian pasti kenal. Mereka mau masuk di satu gereja yang besar ini, teman-teman mau tahu? Untuk jadi jemaatnya aja, jadi jemaat loh. Berbulan-bulan mereka menunggu untuk di approve ya bilangnya, di approve untuk menjadi jemaat. Hanya mau jadi jemaat loh, belum pelayan. Hanya mau menjadi jemaat berbulan-bulan. Jadi mereka datang terus, jarak rumah ke gereja jauh, melewati macet. Kalau saya bilang rutenya, kalian bisa tahu. Ke arah Alam Sutra dari Kedoya masuk tol, coba kalian bayangkan jam 5, ibadah jam 7. Mereka harus wajib hadir. Macet enggak? Macet. Ya lala ya, yang ke arah tol Alam Sutra, pasti itu macet. Mereka tekuni karena apa? Untuk menjadi jemaat. Jemaat toh. Saya sampai bilang gini, ini Kedoya ini gereja yang termasuk penuh kasih karunia loh. Berbulan-bulan baru dinyatakan jadi jemaat. Setelah jadi jemaat mereka rindu mau melayani, tunggu lagi proses, tunggu lagi. Ya kan? Kalau kita kan kadang-kala baru masuk, walaupun tidak setia yang penting langsung singers. Mungkin ya kan, puji Tuhan sih di Kedoya enggak. Ada yang kayak gitu, langsung singers, tahu dia main musik, langsung main musik. Akhirnya apa? Tidak mendewasakan. Mereka harus tunggu berbulan-bulan. Dan sekarang pelayanannya mereka apa? Bagian sosial. Kunjungan jemaat. Ya, mari kita di tempat ini belajar. Menjadi jemaat yang dewasa ya. Jemaat yang luar biasa, sangat menyedihkan kita aktif melayani tapi di hal lain kita agak kendor. Tapi mari kita mau maju terus, kita berdoa supaya apa? Kita menjadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan sungguh supaya apa? Sampai langkah yang terakhir kita akan ketemu di Yerusalem yang baru
ya. Saya dan saudara kan punya tujuan itu. Kita ketemu bersama-sama, kita tetap setia bergandengan tangan. Puji Tuhan, saya percaya yang sudah melayani malam hari ini, semua teman-teman yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati, tingkatkan terus pelayanan kalian, maju terus di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, ibadah minggu pagi ada di jam 8:30 pagi, ibadah malam ada di jam 6 sore, ada pelnap jam 3 sore. Cukup itu ya hari Minggu ya. Itu kita mau baca ayat. Ayat kita yang kita suka baca setiap hari Sabtu. Pengkhotbah 11 ayat 9. Mari kita baca. Ingat Tuhan, oh ternyata apapun yang saya buat, saya harus bertanggung jawabkan. Jadi hidup ini gak boleh seenaknya. Seenak udel orang bilang ya. Seliar-liarnya gua mau bikin. Gak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Tidak semua gereja yang suka baca ayat-ayat seperti begini, ya kan? Yang dibaca adalah berkat Tuhan akan menyertai. Kamu akan diberkati dengan luar biasa usahamu. Tapi harus ingat, segala sesuatu yang kita buat harus dipertanggungjawabkan. Supaya apa? Sampai langkah terakhir saya dan saudara di dalam Tuhan. Kita mau tutup mata bersama-sama. Sebelum kita nyanyikan satu pujian, saya mengajak kita mungkin di 1-2 menit ini kita mau berdoa secara pribadi. Perbaiki komitmenmu dengan Tuhan. Perbaiki prioritasmu dengan Tuhan. Kalau ada banyak hal-hal di luar yang lebih menarik. Kalau ada banyak hal-hal yang mungkin menekan, membuat engkau mungkin berontak. Melihat ada keadaan yang terjadi seperti firman Tuhan Kak Stanley tadi. Yang tidak terduga. Saya cuma mau katakan malam hari ini. Kenal Tuhan dengan sungguh. Kenal Tuhan dengan sungguh. Tadi kita sudah baca ayat Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Ada satu waktu saya dan saudara mau cari Tuhan itu sudah gak ada. Kitab Amos katakan firman itu akan diangkat. Orang mencari ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat. Mereka keliling mencari. Firman itu sudah tidak ada. Kalau di hari-hari ini masih ada banyak kesempatan kita mendengarkan firman. Terlebih di gereja kita ada ibadah pagi sore di hari Minggu. Ada ibadah pelnap, ada ibadah wadah, ada ibadah tengah minggu, ada doa pelayan. Ada doa semalaman bahkan. Kalau ada kesempatan engkau mencari Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Kita menjadi generasi anak muda yang mencari Tuhan dengan sungguh. Saya percaya ada masa depan yang cemerlang yang menanti kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan pujian mengiring Yesus seumur hidupku. Ini menjadi komitmen kita bersama. Nyanyikan pujian ini dengan satu perkataan yang penuh dengan kuasa. Bahwa kita percaya kita mengiring Yesus sampai langkah yang terakhir. Haleluya. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku. Katakan saya serahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kan padamu harapanmu, harapanku ada di dalammu. Haleluya. Bukan aku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikan
ibadah ini, saya dan saudara menyatakan sungguh, saya mau iring dia sampai langkah yang terakhir. Saya mau bawa dia, mau membawa Tuhan selalu bersama dalam hidup saya. Haleluya. Padamu harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Oh amin, haleluya. Oh ajaib Engkau Tuhan, Tuhan jadikanku. Amin, haleluya. Oh terima kasih Tuhan untuk mengiringmu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, mengiringmu. Hati saya minta dengan kasih Kristus, Kak Stanley akan menutup ibadah kita dengan doa malam hari ini. Haleluya. Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir ibadah kami malam ini Tuhan, satu janji yang kami naikkan kepadamu. Kami ingin mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Haleluya, sebab Engkau Allah yang layak disembah, satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, dari masa muda sampai kami bertemu dengan Engkau, kami menghabiskan banyak waktu dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkau sudah terlalu baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, terus tanamkan kerinduan itu dalam hati kami Tuhan. Walaupun sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tetapi tetap ada kerinduan untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Untuk selalu mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengalami Engkau lebih dalam lagi. Mengalami kebesaran Tuhan. Melewati hal-hal yang tidak terduga, tetapi Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini kami telah diberkati Tuhan, kami pulang membawa jawaban, kami pulang membawa kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan yang mengingatkan mereka Tuhan, untuk dapat bersekutu bersama-sama, tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan. Sebab di dalam pertemuan ibadah ada kekuatan yang baru yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam keadaan susah Engkau hiburkan, yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpinlah dalam perjalanan Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tiba di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Besok pun kami dapat berkumpul kembali untuk memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat ibadah minggu pagi dan sore. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saudara-saudara mari kita angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara. Tuhan Yesus memberkati.